Kami bertuju, kami semua adalah warga negara Indonesia yang kebetulan tinggal di Amerika karena menikah dengan warga negara Amerika. Dan nonton video kami untuk tahu cerita-cerita kami, bagaimana kami mengalami pengalaman suka dan duka tinggal di Amerika. Maunya ke supermarket tapi nggak ada yang antar. Gini nih kalau tinggal di Amerika tapi nggak bisa nyetir. Hai teman-teman, itu tadi adalah cuplikan video kolaborasi aku bersama teman-teman YouTuber yang ada di Amerika. Kita akan membahas blak-blakan tentang suka duka kami selama tinggal di Amerika. Jangan lewatin video kolaborasi kami ya. Sukanya akhirnya kami bisa bareng-bareng lagi ya, karena sama pacaran paling berapa kali sih ketemu selama setahun, dan akhirnya sekarang kita bisa kumpul bersama gitu ya. Jadi pastinya seneng banget, mulai dari bunyinya yang masih kecil sampai di akhirnya jadi bener-bener kenceng banget guys, dan aku tuh bener-bener panik ya. Suka duka tinggal di Amerika. Suka pasti kamu semua tahu toh, sukanya tinggal di Amerika, asik-asiknya tinggal di Amerika. Tapi kalau duka, emang ada duka tinggal di Amerika? Look at that. It's your steps, your first steps. Kenapa sih aku suka di Amerika? Salju. What are you doing? I'm ready for Becak. Becak? Yeah. What for? I want to go to the store. I can take you there. This is America. Duka tinggal di Amerika. Sebenarnya enak atau enggaknya tinggal di Amerika itu tergantung dari sudut pandang kita masing-masing ya. Kita punya kesempatan untuk kenal dengan banyak orang dari berbagai negara. Masak sendiri, bersih-bersih sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Sama nanas. Sudah dapat kalau Jawanya, tapi buahnya sudah habis. Oh no. Saya akan bercerita mengenai pengalaman saya selama suka duka atau pengalaman yang saya alami selama saya tinggal di Amerika. Halo teman-teman, baku dapa lagi dengan saya Mace Papua di Amerika. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik ya. Tetap jaga diri, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan ya. Teman-teman, di Amerika ini kalau lihat cuaca sudah tidak terlalu, cuaca cerah sih tapi tidak terlalu panas seperti waktu summer ya, karena ini kita sudah officially ya, secara resmi masuk musim gugur. Dan kalau teman-teman lihat di belakang saya ini, pohon-pohon masih hijau karena memang di daerah selatan belum banyak terlihat daun-daun musim gugur yang biasanya warnanya orange, kuning, merah seperti itu. Belum terlalu banyak. Ini tuh adalah kolaborasinya Mace Papua di Amerika dengan teman-teman vloggers Indonesia yang ada di Amerika.
Dan kita sepakat kita mau bahas tentang suka duka tinggal di Amerika. Nah, sebenarnya kalau sejujur-jujurnya Mace Papua, rasa-rasanya tidak ada duka tinggal di Amerika ini. Karena pertama kan tinggal dengan suami toh, dekat kekasih. Jadi hati senang, bahagia, jadi tidak ada duka. Nah, tapi kan tetap saja kalau bilang suka dan duka adalah yang kecil-kecil saja. Hal-hal kecil saja begitu, dan pasti kalian sudah tahu. Hal-hal simple seperti karena Mace Papua ini tinggal jauh dari kota ya. Ini Mace Papua tinggal di daerah sini bilangnya countryside. Nah, countryside itu sudah jauh ke pinggiran kota. Jadi susahnya tuh mungkin ya kalau kita mau beli bahan makanan Asia ya kita harus pergi jauh ke kota. Dan kalau ke kota itu tidak bisa tiap hari. Karena kan Mace Papua belum bawa mobil di sini, belum punya driver license, hanya bergantung sama suami. Jadi ya tunggu dia off. Kalau dia off, baru kita jalan-jalan. Nah, kalau ke toko Asia untuk belanja bahan-bahan makanan Asia itu ya mungkin 1 bulan untung-untungan kalau pergi 1 bulan 1 kali. Biasa ya kalau kebetulan kita ada jadwal, ada mau kegiatan apa begitu ke kota yang memungkinkan kita turun ke downtown ya, ke pusat kota, baru deh kita mampir di toko Asia. Itu makanya kalau kalian tahu tuh, coba kalian sudah nonton belum video yang tentang Mace Papua ketemu pepaya itu di sini tuh, coba nonton videonya di sini ya, ini linknya. Nah itu tuh Mace Papua sungguh mati. Saya baru ketemu pepaya yang pepaya masak yang kali ini nih. Jadi begitu sudah suka duka deritanya anak perantauan. Buah pepaya yang biasa di Papua tahambur banyak-banyak mau beli pepaya apa? Mau beli pepaya California kah, pepaya Florida kah, pepaya koya sudah, yang paling enak tuh pepaya koya. Di sini tuh buah pepaya kalau di toko Asia itu adanya itu yang muda. Karena itu kan orang Thailand mereka bikin somtam. Jadi mereka lebih banyak konsumsi buah pepaya yang memang pepaya muda untuk sayur begitu. Sementara buah pepaya yang masak itu aduh sungguh mati, itu harta karun kalau di Amerika ini. Saya juga baru ketemu 1 kali. Nah, terus yang susah lagi dukanya di Amerika ini adalah bumbu-bumbu Asia. Jadi, bumbu-bumbu dapur yang mudah sekali ditemukan di Indonesia seperti daun kemangi, daun jeruk, ya, serai, lengkuas, apalagi kunyit rimpang, itu susah sekali di tempat saya ini ya. Mace Papua harus tanam sendiri, mau tidak mau harus ditanam sendiri. Nah, daun jeruk itu sangat susah, hanya bisa pergi ketemunya di toko Asia di sini, dan toko Asia terdekat dari tempat tinggal kami ini sekitar 1 jam drive ya. Jadi memang sulit. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton kisah saya dan suami cari daun jeruk ya, lihat nih di video di atas ini. Di atas ini ya ada kita punya kisah cari daun jeruk. Dan juga bagi teman-teman yang belum nonton bagaimana saya panen daun kemangi Indonesia di Amerika, nih lihat di video di atas ini ya. Seru karena kisah daun kemangi itu saya dapat bijinya dari orang Indonesia. Ada satu ibu orang Sunda yang bekerja di kantor konsulat RI di Houston, Texas.
Nah, ibu ini berbaik hati, dia kirim daun kemangi, dia kirim bibit ya, biji bunga kemangi itu ada bijinya warna hitam-hitam kecil. Nah, dia kirim dan sampai di sini saya tanam dan berhasil tumbuh. Dan daun kemangi ini juga bibitnya itu sudah saya bagi-bagikan ke beberapa teman saya ya. Jadi seperti coba kalian lihat di sini. Nah, ini teman saya ada yang kirim nih dari ini yang dari Michigan ya. Teman saya yang dari Michigan. Kemudian coba teman-teman lihat di link ini ya. Ada cerita tentang teman saya di Washington yang saya kirim bibit kemangi dan dia tanam ya, dia baru tanam, sudah mulai tumbuh ya. Coba kalian cek videonya, seru sekali. Oke, itu dia. Jadi sebenarnya mau dibilang duka, tetapi kita tuh ya, kalau when the life gives you lemon, you turn it into lemonade. Jadi kalau bilang duka juga sebenarnya kita berusaha untuk setiap situasi itu kita harus dibawa asik aja ya. Oke. Duka yang lain apa ya, masakan Indonesia karena berhubung di dekat-dekat sini tak ada warung makan, tidak ada restoran atau warteg, maka kalau saya rindu makanan Indonesia, mau tidak mau saya harus berjuang untuk masak. Nah, itu dukanya. Karena kalau mau masak masakan Indonesia perlu bumbu-bumbu Indonesia. Nah, tadi saya sudah cerita tentang bumbu nih, susah banget cari bumbu Indonesia di sini. Nah, teman-teman yang belum lihat saya panen serai, teman-teman bisa lihat video ini ya. Ini video saya panen serai. Seru loh, karena serainya ini saya sudah tanam sekitar 1 tahun lebih. Jadi 1 pot plastik besar dan saya panen ya. Nonton ya teman-teman yang belum nonton. Oke, jadi ini sebenarnya dukanya, tapi tetap aja kita bawa asik. Jadi tetap aja bisa lah. Mungkin yang bisa dibilang dukanya tuh di sini tuh karena saya jauh dari mana-mana, jauh dari siapa-siapa, jauh dari teman-teman saya, jauh dari sahabat-sahabat saya, dan jauh dari keluarga saya. Jadi ya thanks to technology ya, seperti ini, fasilitas ini melalui YouTube channel saya, keluarga saya, orang tua saya, kakak-kakak saya, mereka bisa melihat keseharian kehidupan saya di Amerika. Dan kami juga berkomunikasi secara rutin ya. Saya menggunakan WhatsApp ya, kita bisa video call setiap hari ya. Saya video call dengan orang tua. Jadi itu sebenarnya dukanya ya, karena kita tinggal jauh sekali dari keluarga kita. Tapi ya itu, sekali lagi thanks to technology, yang jauh terasa dekat ya, yang jauh terasa dekat, kita bisa lihat muka ya. Dan fasilitas channel YouTube ini saya maksimalkan untuk keluarga saya, teman-teman saya, sahabat saya, keluarga YouTube saya, untuk bisa melihat keseharian kehidupan saya di Amerika ini. Oke. Main YouTube akhirnya bisa menghiburnya adalah yaitu dari yang saya tidak ada teman di dekat-dekat sini, akhirnya saya punya teman-teman YouTube ya. Jadi ada beberapa teman-teman YouTube yang akhirnya kami berkomunikasi tidak hanya di YouTube, tapi kami juga berkomunikasi lewat media sosial lain seperti Facebook maupun WhatsApp. Dan kalau teman-teman lihat video-video saya di channel-channel saya, ada video-video kolaborasi saya dengan teman-teman vloggers Indonesia di mana-mana saja berada. Kemudian ada juga video saya kolaborasi dengan Mace Papua di luar negeri ya. Yang belum nonton ayo dicek, itu ada di channel saya. Kemudian ada juga video ini adalah video kolaborasi vloggers Indonesia di Amerika ya. Jadi ini adalah perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara Amerika, dan kebetulan kami semuanya berdomisili di Amerika.
Hanya saja kami beda-beda state, ya, beda-beda negara bagian. Nah, teman-teman, jangan lupa cek di deskripsi, ya, description box, informasi atau link untuk ke video-video dari teman-teman saya yang berkolaborasi di video ini. Kami ada bertujuh, jadi ada 6 link di bawah di description box yang saya sudah taruh. Teman-teman bisa cek, ya, dan bisa kunjungi channel mereka, nonton videonya mereka juga untuk tahu keseruan cerita mereka, suka duka pengalaman mereka, suka duka tinggal di Amerika. Nah, teman-teman, jika kalian senang dengan video ini, jangan lupa kasih jempolnya yang cantik, ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, ya. Share cerita ini kalau kalian senang untuk share. Terima kasih sudah mampir ke channel saya dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dah.